Sebelum mendengarkan cerita ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu ya. Like dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan bagi kalian yang ingin request judul cerita, langsung ketik saja di kolom komentar. Sebuah kampung di Malang, hiduplah sepasang suami istri, Ibu Sukarti dan Bapak Burhan. Mereka berjualan nasi pecel di pinggir jalan. Awalnya, dagangan mereka biasa saja, larisnya pun tidak terlalu ramai. Namun, beberapa bulan belakangan, warung mereka mendadak selalu penuh. Bahkan sebelum subuh pun sudah ada pelanggan yang datang. Tetangga-tetangga mulai curiga, warung-warung pecel lain yang dulunya ramai, kini sepi. Ada yang bilang kalau Ibu Sukarti dan Bapak Burhan memakai pesugihan. Suatu malam, tetangga mereka, Pak Warto, sengaja mengintip dari balik pohon di depan warung. Ia melihat Ibu Sukarti keluar membawa baskom berisi nasi sambil berbisik lirih. "Sudah cukup, kan? Jangan sampai berlebihan," kata Ibu Sukarti dengan nada pelan. Lalu, Bapak Burhan menimpali, "Yang penting pelanggan terus berdatangan. Kita harus patuh dengan perjanjiannya." Pak Warto terkejut. Malam itu juga ia mengadu ke Pak RT. Keesokan harinya, Pak RT datang bersama beberapa warga ke warung pecel tersebut. "Maaf, Bu Sukarti, kami ingin bertanya, kok warung panjenengan ini tiba-tiba laris sekali? Ada yang bilang kalau panjenengan pakai pesugihan," kata Pak RT. "Hati-hati." Ibu Sukarti tertawa kecil, tetapi ada kegugupan di matanya. "Walau, Pak RT, jangan menuduh sembarangan. Laris ini ya karena masakan saya enak." Namun, Pak Warto menyela. "Tapi saya melihat sendiri tadi malam, Ibu berbisik-bisik ke baskom nasi. Apa maksudnya?" Mendengar itu, wajah Bapak Burhan mendadak pucat. Ia memegang tangan istrinya erat. "Sebenarnya, kami hanya menggunakan mantra agar nasi kami tetap hangat dan enak," jawab Bapak Burhan terbata-bata. Pak RT dan warga saling pandang. "Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kami ingin melihat dapur panjenengan," kata Pak RT tegas. Tak ada pilihan, Ibu Sukarti dan Bapak Burhan akhirnya mengizinkan mereka masuk. Saat memasuki dapur, mereka terkejut melihat sesosok makhluk hitam kecil dengan mata merah bersembunyi di sudut ruangan. "Astagfirullah!" teriak salah satu warga. Ibu Sukarti menangis terseduh. "Kami terpaksa, Pak RT, dulu warung kami hampir bangkrut. Lalu ada orang yang memberitahu kami tentang pesugihan ini. Kami hanya perlu memberi sesajen dan pelanggan akan berdatangan," katanya dengan suara gemetar. Pak RT menghela napas panjang. "Ini salah besar, Bung. Semua ini akan ada akibatnya." Ternyata, pesugihan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada mereka, tetapi juga pada anak-anak mereka. Putra pertama mereka, Tito, mulai sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Ia sering mengigau di malam hari, seakan-akan sedang berbicara dengan seseorang yang tidak kasat mata. "Ayah, Ibu, kenapa dia terus menatapku? Aku takut," kata Sandi dalam tidurnya, membuat adiknya, Risa, ikut ketakutan. Suatu malam, Risa melihat bayangan hitam melayang di dalam rumah mereka. Ia menjerit ketakutan, tetapi ketika orang tuanya datang, bayangan itu sudah menghilang. Sejak saat itu, Risa menjadi pendiam dan sering termenung. Bapak Burhan mulai gelisah. Ini karena pesugihan itu. Makhluk itu mulai meminta bayaran lebih. Gumamnya ketakutan. Tak lama setelah itu, Sandi tiba-tiba menghilang. Seluruh warga mencari kemana-mana, tetapi ia tidak ditemukan. Hingga suatu malam, Ibu Sukarti mendengar suara Sandi di dapur. "Bung, aku di sini. Tolong aku." Suara lirih itu menggema. Dengan tubuh gemetar, Ibu Sukarti masuk ke dapur. Tetapi yang ia temukan hanyalah jejak kaki kecil yang berujung di tembok. Menyadari anaknya telah diambil oleh makhluk pesugihan, ia menjerit sekuat tenaga. Akhirnya, Ibu Sukarti dan Bapak Burhan memutuskan pergi ke seorang kiai untuk meminta pertolongan. Kiai tersebut mengatakan bahwa untuk menghentikan semua ini, mereka harus benar-benar bertobat dan meninggalkan pesugihan itu. Namun, ada harga yang harus dibayar. Mereka mungkin tidak akan pernah melihat Tito lagi. Dengan penuh penyesalan, mereka mengikuti ritual pembersihan dan mengembalikan pesugihan itu ke asalnya. Warung mereka tutup dan mereka memilih meninggalkan kampung itu. Namun, bagaimana awal mula mereka mendapatkan pesugihan ini? Beberapa tahun lalu, saat warung mereka diambang kebangkrutan, seorang lelaki tua bertongkat datang ke warung mereka saat tengah malam.
Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Ponimen, seorang dukun sakti dari lereng Gunung Kawi. Kalau kalian ingin warung ini ramai terus, aku bisa membantu, kata Mbah Ponimen dengan suara serak. Bagaimana caranya, Mbah? Tanya Bapak Burhan penasaran. Mbah Karyo tersenyum samar. Datanglah ke hutan di belakang Gunung Kawi tengah malam. Bawalah sesajen dan jangan menoleh ke belakang. Jika kalian berhasil, warung kalian akan penuh pelanggan. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti petunjuk itu. Malam itu, mereka membawa sesajen berupa kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, dan dupa. Mereka berjalan ke tengah hutan dan meletakkan sesajen di sebuah batu besar yang konon dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Tak lama, angin kencang bertiup dan terdengar suara tawa kecil. Kalian siap menerima konsekuensinya? Suara gaib itu bertanya. Dengan penuh keserakahan, mereka menjawab, kami siap. Sejak saat itu, warung mereka selalu ramai. Namun, mereka tak sadar bahwa pesugihan ini akan membawa malapetaka, terutama bagi anak-anak mereka. Dan kini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, sampai sekarang, setiap malam Jumat, beberapa warga masih mendengar suara anak kecil menangis di bekas warung mereka. Konon, Tito masih terjebak di alam lain sebagai bayaran atas keserakahan orang tuanya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara sesat pasti akan membawa petaka yang tak terduga.